Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz pada edisi edukasi bersama Amarket. Rekan trader, tidak henti-hentinya Amarket hadir buat rekan trader, membawakan edukasi buat rekan trader, agar rekan trader setidaknya mempunyai sedikit pegangan sebelum trading yang akan dilakukan oleh rekan trader pada kesempatan yang akan dilakukan oleh rekan trader sendiri. Oleh karena itu rekan trader, kami selalu datang, kami menghampiri rekan trader, memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar terus strategi-strategi yang ada dalam dunia trading. Dan untuk edisi kali ini, saya akan menampilkan sebuah strategi, di mana strategi ini saya pikir mungkin Bapak Ibu udah dengar strategi ini, dan strategi ini implementasi dari penggunaan moving average. Kita tahu moving average kalau zaman dulu di HP itu mungkin dibilang HP Nokia ya, HP 1000 umat. Moving average ini kalau saya bilang adalah indikator 1000 umat karena selalu digunakan oleh para trader semuanya. Dan gunanya moving average adalah untuk mencari atau melihat keadaan tren yang sedang terjadi. Untuk edisi kali ini rekan trader kita akan membahas sebuah strategi. Oleh karena itu tema dari edukasi kali ini adalah mengenal strategi trading double dead cross. Nah ini dia, mengenal strategi trading double dead cross. Apa arti strategi ini? Nanti kita akan masuk bersama-sama. Lebih jelasnya rekan trader kita coba lihat aja, kita berkenalan dulu dengan ini strategi ya. Pada prinsipnya rekan trader, kalau rekan trader lihat strategi ini mungkin rekan trader udah dengar sih kayaknya ya, karena strategi ini biasanya sih digunakan udah sering digunakan sebenarnya. Cuman saya mau mencoba mengulang lagi buat rekan trader. Kalau rekan trader lihat strategi ini ya, di kalangan para trader dianggap sangat signifikan karena memiliki akurasi yang tinggi dan dapat digunakan untuk memprediksikan kapan pasar itu mengalami bearish. Ya ingat ya, berbicara tentang dead cross ini artinya kita akan berkonsentrasi pasar itu mengalami bearish atau terjadi pelemahan. Oleh karena itu kalau kita lihat rekan trader, kita coba langsung masuk aja di presentasinya. Pengertian dasar dari dead cross kalau rekan trader lihat adalah sinyal yang mengindikasikan perubahan sentimen di pasar dari bullish atau uptrend menjadi bearish. Jadi kita konsentrasi ini di sinyal pelemahan atau sinyal bearish ya, tendensi penurunan. Nah ini yang paling penting ya. Dan biasanya strategi dead cross ini terjadi ketika garis EMA exponential moving average yang berperiode kecil memotong ke atas garis berperiode yang besar. Jadi intinya dia dari atas turun ke bawah ya. Pemotongan antara EMA yang berperiode kecil dengan EMA yang berperiode besar. Pada edukasi sebelumnya saya udah mengajarkan atau ada materi tentang bagaimana strategi perpaduan antara EMA 9 dan EMA 18. Kali ini kita akan berbicara khusus untuk dead cross atau khusus untuk melihat tren di saat tren terjadi bearish. Dari perubahan yang jadi bullish menjadi perubahan menjadi bearish. Nah, pada prinsipnya kalau rekan trader lihat konsep dasar dari dead cross ini, rekan trader bisa lihat seperti gambar di bawah ini ya. Di sini kita bisa lihat ya, pasangan mata uang dolar dengan dolar Kanada ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana di sini ada perpaduan antara EMA 50 dengan EMA 100 ya. Dan kita bisa lihat EMA 50 itu kalau rekan trader lihat berwarna biru, sedangkan EMA 100 itu berwarna orange ya. Nah, di saat terjadi perpotongan antara yang kecil dengan besar dan arahnya terjadi arahnya ke bawah ya, trennya tren pelemahan atau tren bearish, rekan trader bisa lihat ini yang dibilang dead cross ya. Kalau bahasa kerennya sih orang bilang perpotongan sih, kalau saya bilang sih perselingkuhan sih, titik perselingkuhan kalau saya. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang dead cross.
Apapun artinya, intinya cuma satu. Terjadi perselingkuhan atau terjadi perpotongan dari atas ke bawah atau terjadinya tren bearish. Nah, dan kalau rekan trader lihat di sini, candle itu hampir semuanya di saat terjadi perpotongan, candle itu semuanya berada di bawah, ya, antara dua indikator tersebut, antara moving average yang kecil dalam hal ini 50 dengan moving average yang besar dalam hal ini 100. Jadi intinya candle itu harus benar-benar berada di area di bawah. Kalau kita lihat sih, sebenarnya kalau kita lihat ya, dari sini kita bisa lihat buat tren EMA 100, kita bisa lihat bahwa ini menunjukkan trennya ya, secara garis besar ya. Nah, kita setelah itu kita lihat sebenarnya arah candle ini arahnya kemana? Candle ini trennya ini kemana? Kalau tren ini terjadinya pelemahan atau bearish, di situ kita tinggal menunggu titik perpotongan aja untuk kita mengambil posisi. Kuncinya adalah dead cross titik perpotongan untuk perubahan tren dari bullish menjadi bearish. Ya, titik perpotongan, dead cross atau titik perselingkuhan. Nah, ini konsep dasarnya seperti kayak gitu rekan trader. Selanjutnya, rahasia dari dead cross. Sinyal dead cross ini hanya akurat ketika kedua garis EMA, baik yang kecil maupun yang besar, bersilangan ke bawah dan harga harus benar-benar merosot atau harga benar-benar di bawah sehingga lebih rendah. Intinya terjadi perpotongan, harga lebih rendah dan berada di bawah kedua garis EMA tersebut. Ya karena ini ya namanya juga dead cross ya. Kita mencari sinyal antara bullish turun ke bawah jadi bearish ya, perubahan antara bullish menjadi bearish. Nah, di situ adalah rahasianya. Dan kalau rekan trader lihat di sini salah satu contohnya nih, dead cross ini terjadi perpotongan ya. Nah, tapi kalau rekan trader lihat secara garis besar EMA 100 ini dia kan mengindikasikan terjadinya tren lebih banyak downtrend ya, pelemahan tren, lebih banyak bearish. Dan kita bisa patokan di EMA 50 yang warna biru ini, dia selalu berada di bawah. Oleh karena itu, titik pengambilan keputusannya, rekan trader bisa lihat terjadi perpotongan, 2 kali perpotongan sini ya. Dan rekan trader bisa lihat bahwa harga benar-benar turun di bawah garis EMA sehingga sinyal dead cross ini sebelumnya kalau di sini kan tidak terlalu valid. Nah, di sini yang ini ya, di sini tidak terlalu valid ya. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat. Jadi pada intinya dia ini harus berada di bawah 2 EMA ini. Nah, untuk lebih jelas coba kita lihat langsung aja di platform. Saya coba lihat di sini, coba saya tunjukkan di platform. Nah, di platform ini kita bisa lihat rekan trader pada situasi seperti kayak gini ya, bisa di sini atau di pound sterling aja. Nah, kalau ini lebih bagus nih. Di sini rekan trader bisa lihat ini adalah dead cross, titik perselingkuhannya. Mulai berselingkuhnya itu di titik sini ya. Nah, perselingkuhan kedua yang masuk dalam logika adalah titik perselingkuhan kedua itu terjadi di level sini. Nah, ini titik perselingkuhan kedua, dead cross-nya. Nah, secara garis besar kita lihat tren yang terjadi ini adalah tren pelemahan atau bearish. Setelah dia berubah dari uptrend ya, setelah dia berubah jadi dari uptrend, sebenarnya ini juga bisa sih, titik perselingkuhan ini juga bisa sih. Nah, ini dia. Setelah dia berubah dari uptrend, dia berubah dari uptrend, sekarang dia menjadi downtrend ya. Karena ini dead cross ini kan cuman mencari downtrendnya aja sih sebenarnya ya. Sebenarnya logikanya sama aja, cuman ya inilah orang bikin strategi, pintar-pintar mereka aja bikin strategi. Pada intinya ya sama aja, kita mencari titik perselingkuhan aja, titik dead cross-nya aja ya, itu aja. Nah, dan kalau rekan trader lihat di titik inilah ya, rekan trader lihat di sinilah rekan trader bisa lihat bagaimana dia berada di bawah ya. Rekan trader bisa lihat. Nah, terjadi perselingkuhan di sini, contoh ya, kita lihat di sini. Nah, ini terjadi perselingkuhan, rekan trader bisa mengambil posisi di level sini. Rekan trader ambil posisi level sini. Nah, ya, karena ini kan titik perselingkuhannya kan di sini ya. Titik perpotongannya di sini, titik perselingkuhannya di sini, dead cross-nya di sini. Nah, bisa ambil posisi sini ya. Nah, rekan trader bisa lihat tendensinya, rekan trader bisa lihat. Nah, untuk stop loss-nya ya, rekan trader bisa, sebenarnya stop loss-nya rekan trader bisa mengambil posisinya di sekitaran sini sebenarnya. Kalau saya lihat sih di sini sih ya. Nah,
kita melihat titik sebelumnya ya. Kita melihat apa yang terjadi pergerakan sebelumnya, ya mengambil posisinya di sekitar sini sih. Oke. Ini saya hapus aja kali. Rekan trader, ini mungkin pakai ini aja lebih bagus. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Nah, oke. Nah, jadi pada prinsipnya situ ya rekan trader ya. Begitupun juga sama juga di sini, karena ini kan EMA 50 ini dia berada di bawah EMA 100 ya. Nah, di sini titik perselingkuhannya di sini kalau kita lihat rekan trader. Nah, ini adalah titik pertemuannya di sini ya. Rekan trader bisa mengambil posisinya itu di saat seperti kayak ini ya, setelah terjadi perpotongan. Nah, rekan trader mengambil posisi stop loss-nya itu ya di sekitaran sinilah ya, di sini. Oh, di sini sabar, ini saya gambar pakai ini aja lah garis. Nah, sabar, kita tutup dulu. Nah, ini dia rekan trader ya. Nah, ini dia. Nah, bisa mengambil titik take profitnya. Rekan trader bisa lihat di daerah sini. Nah, di sini adalah titik take profit yang bisa dikejar oleh rekan trader semuanya. Nah, ini adalah titik take profit pertama ya. Nah, yang bisa dikejar. Jadi setelah terjadi perpotongan di sini ya, rekan trader bisa mengambil posisi ya. Tunggu, ini kan koreksi, setelah itu dia memotong. Nah, di sini dia turun balik lagi. Nah, ini titik ini ya rekan trader ya. Ini sama juga seperti di sini. Oke. Jadi pada prinsipnya rekan trader, saya mau bilang sekali lagi buat rekan trader semuanya bahwa strategi dead cross ini adalah bagaimana kita melihat dan kita lebih konsentrasi di saat penurunan ya, dari tren yang bullish menjadi tren bearish. Itu yang paling utama, dan disitulah titik kita untuk mengambil posisi. Jadi kita benar-benar konsentrasi di saat pembalikan arah dari tren yang tadinya tren bullish menjadi tren bearish, dan di tren bearish itu kita akan melihat bahwa bagaimana perpotongan perselingkuhan antara EMA yang kecil dengan EMA yang besar, dalam hal ini EMA 50 dengan EMA 100. Kita harus melihat dia keduanya itu, candlenya itu harus berada di bawah garis EMA, dan di saat itulah kita mengambil posisi. Tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa strategi ini harap bisa digunakan oleh rekan trader, tapi yang namanya trading adalah bagaimana cara kita untuk menunggu candle. Oleh karena itu, di saat rekan trader bisa melihat posisi yang bagus, terjadi perpotongan, dan dia berada di bawah dua indikator moving average tersebut, itu adalah waktu yang pas untuk rekan trader mengambil posisi dalam trading. Oke rekan trader, demikianlah edukasi kita kali ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.